di antara sebab orang mendapatkan azab kubur itu karena meninggalkan sholat dan suka gosip ya. Gosip ya. Gosip ini bahasa ini. Nah, ada satu kisah hikayat ya, atau cerita riwayat dari Amr bin Dinar. Amr bin Dinar ini pernah berkata, kana rajulun min ahlil Madinah, ada seorang laki-laki penduduk Madinah. Wa kanat lahu ukhtun fi nahiyatil Madinah. Seorang laki-laki ini punya saudari perempuan yang tinggal di pojokan kota Madinah. Fashtakat, suatu hari adik perempuannya ini ngeluh sakit. Wa kana ya'tiha ya'uduha. Suatu hari orang laki-laki ini menjenguk adiknya yang sakit ini. Summa matat. Kemudian adik perempuannya ini mati, meninggal. Fadafanaha. Kemudian kakaknya ini yang ikut menguburkan jenazah adik perempuannya tadi. Falamma raja'a dzakara annahu nasiya syai'an fil qabri kana ma'ahu. Setelah menguburkan jenazah adik perempuannya ini, setelah pulang semuanya, baru ingat laki-laki ini ternyata ada barang berharga yang tertinggal di kuburannya adiknya ini. Fasta'ana bi rajulin min ashabihi. Karena ini barang berharga, sesuatu yang enggak mudah untuk mendapatkannya, maka kemudian dia minta bantuan seseorang untuk menggali kuburnya supaya barangnya tadi bisa ditemukan. Ketika sudah dijumpai barang yang ditemukan tadi, maka kemudian faqala lirajuli tanaha hatta angdur ala ayyi halin ukhti. Ketika kuburannya ini dibongkar tadi Ibu, dan bendanya ini sudah didapatkan, seorang laki-laki tadi mengatakan, coba minggir sedikit supaya saya bisa lihat kondisi kuburan adik saya ini. Farofa ba'dhama 'alal lahdi. Kemudian dibukalah sedikit apa yang menutupi liang lahat tadi. Faida al-qabru mushtailun naron. Tiba-tiba ketika dibuka penutupnya ini ada api yang menyala-nyala. Ada api yang menyembur dan menyala-nyala. Faraddahu wa sawwa al-qabr. Langsung dikembalikan penutup kuburan tadi, langsung ditutup kuburannya dengan tanah lagi. Faraja ila ummihi, maka orang ini kembali ke ibunya yang masih hidup. Faqala ma kana halu ukhti. Orang laki-laki ini bertanya kepada ibunya, wahai ibuku, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan saudari perempuanku ini? Kemudian ibunya bertanya, kenapa engkau bertanya seperti itu? Bukankah adikmu sudah meninggal? Kemudian orang tadi mengabarkan apa yang terjadi, bahwasanya ketika dibuka kuburannya ini ternyata bisa ada api yang menyala-nyala. Kemudian ibunya mengabarkan, apa kata ibunya? Kanat tuakhirus shalah. Ini Ibu, wanita tadi di alam kuburnya itu kemudian muncul api karena wanita ini suka mengakhirkan sholatnya, suka mengakhirkan waktu sholatnya. Wala tusolli fi ma'adunnu biwudu'in. Yang kedua, kalaulah dia sholat, saya kok nggak yakin ya wudunya benar yang dilakukan oleh wanita ini. Jadi ini kesalahannya. Yang pertama adalah tadi ya, yang pertama adalah mengakhirkan waktu sholat. Yang kedua, kalaulah dia sholatnya ini wudunya nggak benar. Yang kedua apa yang dilakukan? Wata'ti abwabal jiron. Yang dia lakukan itu suka sekali datang ke rumah-rumah tetangganya, ya, bertamu ke rumah-rumah tetangganya. Fatulkinu adanaha abwabahum. Kemudian setiap kali datang ke rumah-rumah tetangganya ini, ya namanya juga perempuan ya, kadang-kadang yang ngobrol sana sini, rasan-rasan, menyampaikan, oh ini si fulan gini, si fulan gini. Akhirnya dia dapat berita itu. Wa tukhriju hadisahum. Apa yang diobrolkan di rumah ini dia sebarkan juga kepada orang-orang yang lain. Jadi dua hal ini yang menyebabkan azab kuburnya bagi wanita tadi, yaitu sholat tapi selalu mengakhirkan waktu sholat,
sholat tapi juga tidak sempurna wudhunya, dan dia suka mencari kabar-kabar gosip yang dia sebarkan kepada orang lain. Kira-kira amalan kayak gini terjadi atau enggak ibu-ibu? Banyak ya? Oleh bapak-bapak atau ibu-ibu ini kira-kira? Dua-duanya ya. Nah ini wallahu ya, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa ya, dan kita bisa menghindarkan ya dari dosa-dosa ini, terutama dosa mengakhirkan waktu sholat dan dosa ghibah atau gosip ini ya.